Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
punya visi bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri. Sekali lagi, ku punya visi untuk Indonesia. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeri. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Amin. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri. Sekali lagi kata, siap lutut bertelut, siap lutut bertelut menyembahmu, siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri. Sekali lagi, siap lutut bertelut, siap lutut bertelut menyembahmu. Amin. Siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga ya Tuhan, urapi doa kami, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri. Lawatlah bangsa dan negeri. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Bapak Ibu, mari saya ajak bangkit berdiri sekali lagi. Kita naikkan pujian. Yesus Allah kita berkuasa. Haleluya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Sekali lagi, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Sekali lagi katakan, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa, injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas dibebaskannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Allah perkasa, haleluya. Raja segala raja, Allah Maha Besar. Yesus Allah perkasa, haleluya. Raja segala raja, haleluya, Allah Maha Besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa, injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas dibebaskannya. Haleluya, haleluya,
domba telah bangkit. Yesus hidup, Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Yesus hiduplah, kuasa maut dikalahkan, musuhnya tak berdaya. Anak domba telah bangkit. Yesus hidup, Yesus hidup. Dia Alfa dan Omega, Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kutuk telah dikalahkan, kemenangan bagi kita. Anak domba telah bangkit. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hiduplah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari naikkan pujian ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, syukur untuk setiap rencanamu ya, dan rancanganmu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat bagi Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Masa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
atas seluruh bumi. Sekali lagi, bagi bangsa ini kami berdiri. Berkati Tuhan Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, amin, dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, hanya namamu Tuhan ditinggikan, Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama kita nyatakan, bagi nama Tuhan kehormatan, kejayaan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Haleluya. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, Ku tinggikan di atas segalanya. Sama-sama kata, negeri kami dipenuhi nama Tuhan. Haleluya, bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Haleluya, namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Negeri kami dipenuhi nama Tuhan. Sekali lagi, negeri kami dipenuhi nama Tuhan. Negeri kami dipenuhi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami bawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19.
Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bagaimana memastikan bahwa doa akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Mazmur. Kita akan baca pasal yang ke-147 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Mazmur 147 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Menurut keterangan beberapa ahli, burung gagak memberi makan anak-anaknya sampai mereka cukup kuat untuk terbang dan mencari makan sendiri. Setelah anak burung gagak itu cukup kuat untuk terbang dan mencari makan sendiri, induknya tidak lagi mengizinkan anak burung gagak itu untuk tinggal di sarang. Mereka harus pergi mencari makanan mereka sendiri. Alkitab kadang-kadang memakai binatang untuk mengajar sesuatu kebenaran kepada manusia. Misalnya, untuk mengajar manusia agar rajin dan jangan malas. Semut dijadikan contoh kerajinan. Kita baca dalam firman Allah, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya,
dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Pesannya jelas, semut adalah binatang yang kecil. Bila binatang sekecil semut saja, supaya jangan kelaparan di musim dingin, rajin mengumpulkan makanan di musim panas, apalagi manusia. Manusia harus lebih berhikmat daripada semut. Bila tidak mau jadi orang miskin, jangan malas. Bekerjalah dengan rajin. Contoh yang lain untuk menjelaskan bahwa Bapa di sorga pasti akan memeliharakan dan mencukupkan segala keperluan orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang keperluan mereka sehari-hari, seperti apakah akan ada sesuatu untuk dimakan, apakah akan ada sesuatu untuk diminum, apakah akan ada baju untuk dipakai. Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pesannya jelas. Bagi Tuhan, manusia lebih berharga daripada burung di langit. Kalau burung saja diberi makan oleh Bapa yang di sorga, apalagi manusia. Karena itu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu khawatir tentang makan, minum, dan pakai. Pemazmur berkata, Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Dari kenyataan bahwa Allah memberi makan kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil, hari ini kita belajar satu alasan mengapa Tuhan pasti menjawab doa, yaitu manusia jauh lebih bernilai daripada burung gagak. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Burung gagak adalah binatang haram yang kematiannya tidak akan menimbulkan duka cita di alam semesta. Waktu burung gagak mati, tamatlah riwayatnya. Tetapi manusia adalah roh yang kekal. Kehidupan manusia terus berlanjut setelah kematian. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, burung gagak tidak. Kalau jeritan burung gagak yang minta makan saja dijawab oleh Tuhan, apalagi jeritan hati manusia. Beberapa orang barangkali akan berkata, tetapi burung gagak kan tidak berdosa, manusia berdosa. Dan firman Allah berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Memang benar, dosa memang menghalangi doa, tetapi tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak dapat mengampuninya. Firman Allah berkata, marilah
baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tuhan akan mendengar doa kita kalau kita datang kepadanya dengan pertobatan. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Alkitab tidak menyebutkan bahwa Allah memberi makan kepada burung elang atau raja wali atau burung-burung yang mahal dan seringkali dipelihara dan diberi makan oleh raja-raja, atau burung yang merdu suaranya. Tetapi Allah memberi makan kepada anak burung gagak yang suaranya jelek, bentuknya jelek, warnanya hitam mengerikan, yang kalau ditangkap dan dijual tidak mahal harganya. Betapapun berdosanya manusia, kalau ia berseru kepada Tuhan dalam pertobatan, Tuhan pasti akan menjawab doanya. Dalam Alkitab kita membaca bagaimana sementara orang Israel sedang terlibat dalam pertempuran, Raja Daud santai di rumah. Dia berjalan-jalan di atas atap rumah di waktu sore. Tanpa disengaja, Daud melihat Batsyeba sedang mandi. Batsyeba sangat cantik dan Daud jatuh ke dalam pencobaan. Dia menyuruh pegawainya menjemput Batsyeba dan tidur dengan Batsyeba. Akibatnya Batsyeba hamil. Daud panik untuk menutupi dosanya. Daud menyuruh Uria, suami Batsyeba, pulang. Tetapi Uria adalah seorang prajurit sejati. Di Yerusalem, dia tinggal di barak militer. Dia tidak mau pulang ke rumah. Uria tidak mau bersenang-senang dengan istri, sementara pasukan Israel sedang terlibat pertempuran dengan musuh. Setelah segala upayanya untuk membuat suami Batsyeba mau pulang ke rumah dan tidur dengan istrinya gagal, akhirnya Daud menulis surat kepada atasan Uria supaya Uria ditaruh di tempat paling berbahaya dalam pertempuran dan mati terbunuh. Setelah suami Batsyeba gugur di medan tempur, Daud mengambil Batsyeba menjadi istrinya setelah masa perkabungan lewat. Kita baca dalam firman Allah, setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Semua nampaknya serba mulus bagi Daud. Dia berhasil menutupi dosanya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Nabi Natan untuk menyadarkan Daud akan dosanya. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Ketika Daud bertobat, mengakui dosanya, Tuhan mengampuni dosa Daud. Mazmur pasal 51 ditulis oleh Daud tentang pengampunan Tuhan ini. Mazmur pasal 51 telah menjadi penghiburan bagi banyak orang yang tertuduh akan dosanya di sepanjang masa. Apabila ada di antara kita
yang masih khawatir bahwa dosa-dosa yang pernah kita lakukan masih menghalangi doa dan membuat Tuhan tidak menjawab doa kita. Inilah yang harus dilakukan. Yang pertama, percayalah bahwa kematian Yesus di kayu salib telah menyediakan pengampunan dosa bagi semua orang. Firman Allah berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata kasih karunia. Firman Allah mengajarkan bahwa pengampunan dosa adalah kasih karunia. Diberikan Allah kepada manusia secara cuma-cuma, walau manusia tidak pantas dan tidak layak untuk menerimanya. Perhatikan kata penebusan dalam Kristus Yesus. Ini berbicara mengenai kematian Yesus di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan semua manusia yang berdosa. Perhatikan kata dibenarkan dengan cuma-cuma. Dibenarkan adalah bahasa hukum. Seseorang yang dibenarkan berarti orang itu tidak bisa dihukum lagi karena dosa-dosanya, karena hukuman dosanya telah dijalani oleh Tuhan Yesus ketika ia mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tuhan berarti yang dipertuan atau majikan atau bos. Mengaku Yesus adalah Tuhan berarti kita bersedia menerima Yesus sebagai yang dipertuan oleh kita. Yesus adalah majikan dan kita adalah hamba Yesus. Mengaku Yesus sebagai Tuhan berarti kita bersedia menaklukkan segenap kehendak, keinginan, cita-cita kita kepada Tuhan Yesus. Mengaku Yesus adalah Tuhan berarti kita bersedia mematuhi segala perintah Tuhan Yesus. Ketaatan kita mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita untuk mentaati Tuhan Yesus tidak perlu diragukan. Bila kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, lalu kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang akan kita taati dan patuhi perintah-perintahnya, maka kita akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, percayalah bahwa semua dosa yang telah kita akui dan mintakan pengampunan Allah di dalam nama Tuhan Yesus pasti diampuni oleh Allah. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apabila kita melakukan satu hal, yaitu mengaku dosa, Allah akan melakukan dua hal, yaitu mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyucikan dari segala kejahatan berbicara mengenai pengampunan yang tuntas dari Allah, di mana Allah menghapus dosa kita.
Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Dosa yang pernah kita lakukan tidak lagi menjadi penghalang hubungan kita dengan Allah dan tidak lagi menjadi penghalang doa-doa kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, Anda akan membereskan dosa Anda dengan cara percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib telah menyediakan pengampunan dosa bagi Anda. Anda akan membereskan dosa Anda dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Bila ini menjadi keputusan Anda akan membereskan dosa Anda dengan cara membuat daftar dosa, lalu mengakuinya dan meminta pengampunan dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian percaya bahwa semua dosa yang telah kita akui dan mintakan pengampunan Allah di dalam nama Tuhan Yesus pasti diampuni oleh Allah. Kemudian berdoalah sebab Tuhan menjawab doa Anda. Bila ini adalah keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi kami masuk Bapa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus Kami sembah, menyembah yang maha mari kita sembah Dia, katakan kami sembah Kau. Ku menyembahmu, Kami sembah, ku kami menyembahmu Yesus. Kami sembah, ku menyembahmu, kami sembah. ku Sekali lagi kami sembah Raja kami Tuhan. ku menyembahmu, Kami menyembah, ku sembahmu, kami mau menyembahmu Yesus. ku menyembahmu, Kami sembah, ku sekali lagi kami menyembahmu Yesus. ku Kami sembah, ku sembahmu, menyembahmu Yesus. ku menyembahmu, Kami sembah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. sebab namamu kudus ya Raja kami. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita sembah Mari kita sembah Dia, kita angkat suara kita, kita angkat tangan kita sembah Raja segala Raja.
Terima kasih atas darah-Mu Tuhan yang melayakkan kami masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Engkau yang membasuh kami Tuhan, menyucikan kami dengan darah-Mu Yesus, membatalkan segala keburukan. Kami bersyukur yang layak kehilangan harta, segala kami tinggikan nama-Mu Allah yang maha tinggi, maha kudus, maha ajaib, maha kuasa. Sikakarabaya sandali kakarabaya sikurialamu indah dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Raja. Terima kasih Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau apabila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralabafadator rialabafadator rialabakusyai kakaralabakusyai. Bila saudara ingin beroleh kepastian bahwa doa Anda pasti akan dijawab oleh Tuhan, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita. Irialamo, kakaralabafadato, rialabakasadato, rialabakusyai. Firman Allah berkata,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita minta agar Roh Kudus menyelidiki hati kita untuk setiap dosa yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Mari kita mengaku dosa kita. Mari kita minta ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo, Akaralabathanatori alabakushai, Akaralabakushai, Tikiti katapatoli alabathanatori alabakasandatori alabakushai, Irialamo, Akaralabathanatori alabakushai. Tuhan berjanji akan mengampuni semua dosa yang kita akui dan mintakan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan terima kasih untuk pengampunan Allah. Ilialamo kakaralabathadatori alabakushai, kakaralabakushai. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk darah Yesus yang menghapuskan dosa kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah memungkinkan kami untuk menghadap tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk mengaruniakan hidup yang kekal bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati
yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Bila Anda ingin didoakan lebih lanjut, silakan mengangkat tangan Anda sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan mengadakan mujizat-mujizat kesembuhan sekarang ini. Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit. Sembuhkan juga setiap jiwa dan roh yang sakit. Sembuhkan setiap hati yang sakit, yang memerlukan mujizat keuangan. Tuhan adakan mujizat keuangan sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan, yang butuh usaha Tuhan beri usaha, yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan yang menyelesaikan sampai tuntas di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kami yang perlu bertobat, kiranya Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan pulihkan dan Tuhan selesaikan masalah rumah tangga. Kami berdoa agar kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri senantiasa limpah dalam rumah tangga anak-anak-Mu yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah. Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kiranya Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Juga ya Bapa, kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang memerlukan tempat tinggal. Kiranya Bapa memberikan tempat tinggal yang layak, yang memerlukan pasangan hidup. Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan, yang merindukan keturunan. Tuhan berikan anak-anak yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya. Kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat yang diperlukan oleh anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh tidak mengampuni, roh pemberontakan. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, kami bisa mengandalkan Engkau saja. Engkau sumber pengharapan kami Bapa. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
Kau